Bismillahirrahmanirrahim. Bahsul Masail Senin 10 Rajab 1442 Hijriah, 22 Februari 2021 Masehi. Masalah orang yang menitipkan barang, kemudian orang yang menitipkan barang itu pergi nggak datang lagi, nggak ngambil, terus kemana perginya juga nggak diketahui. Permasalahan adalah seorang santri menitipkan sejumlah uang kepada ustadznya. Kemudian santri tersebut pulang dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Bagaimanakah cara mentasarufkan uang tersebut? Jawab, apabila orang yang dititipi sudah mencari semaksimal mungkin dengan cari konsolnya itu, ada rumahnya dengan dia, ada nomor teleponnya orang tuanya atau tetangganya atau sebagaimana, terserah itu, diusahakan semaksimal mungkin dan tetap tidak ketemu orangnya, maka uang tersebut digunakan untuk maslahat umat dengan mendahulukan perkara yang paling penting. Digunakan untuk maslahat umat saja. Masalah wanita membuka punggung telapak tangan ketika sholat. Bagaimanakah hukum sholatnya seorang wanita yang membuka punggung telapak tangannya ketika mengerjakan sholat? Hukum sholatnya adalah sah, karena maksudnya punggung telapak tangan itu sama dengan telapak tangannya itu. Jadi yang mulainya itu dari pergelangan tangan ini yang harus ditutup itu. Jadi kalau punggungnya itu ketutup apa kebuka juga masih sah saja sholatnya. Hanya sebagian pakaian itu ditutupkan punggungnya, mungkin maksudnya biar nggak kebuka, biar nggak ketarik sehingga nampak bagian dhira'nya ini, mungkin takutnya begitu, wallahu a'lam. Kecuali kalau salah paham dikira punggungnya itu juga tidak boleh tampak. Salat pakai topi pad, topi pad, topi yang kayak topinya pekerja itu loh, tukang bangunan, kayak tentara itu juga. Tapi seperti itu, sholat pakai topi itu. Biasanya kalau nanti sholat pakai topi itu dibalik, jadi yang untuk nutupi mata dari sinar matahari itu ditaruh di belakang. Nah, taruh di belakang nggak bisa, kalau ditaruh di depan kan nggak bisa sujud. Sering kita lihat zaman sekarang banyak anak muda yang mengenakan topi pad, bahkan mereka juga memakainya ketika sholat, yaitu cukup dengan membaliknya saja bagian depan menjadi bagian belakang. Bagaimana hukum mengenakan topi pad dengan cara tersebut ketika sholat? Maka hukumnya sholatnya sah, tidak masalah. Masalah cincin. Masalah cincin. Bagaimanakah pendapat syariat berkaitan dengan cincin? Pandangan syariat berkaitan dengan cincin. Jawab, hukum memakai cincin dari emas diperinci. Kalau yang memakai adalah seorang laki-laki maka haram. Kalau yang memakai wanita maka boleh. Hukum memakai cincin dari perak adalah boleh baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Hukum memakai cincin dari selain emas dan perak seperti besi, tembaga, kuningan dan lain-lain, ini juga boleh juga. Tapi sebetulnya yang paling baik itu perak. Hukum memakai cincin dari jari kelingking, tempatnya sekarang. Mengenai memakai cincin di jari kelingking adalah boleh, bahkan itu sunnah, karena baginda Nabi memakai cincinnya di jari kelingking.
baik jari kelingking tangan kanan ataupun kiri, karena dua-duanya juga ada hadisnya. Tapi yang lebih afdal di tangan kanan, yang paling banyak di tangan kanan hadisnya. Tapi dua-duanya juga sunnah, sama saja, nggak apa-apa. Hukum memakai cincin di selain jari kelingking bagi laki-laki, menurut pendapat yang kuat adalah makruh. Kok nggak dirubah sih gini? Hukum cincin selagi kelingking bagi laki-laki menurut pendapat yang kuat adalah makruh, bahkan ada pendapat lemah yang mengatakan haram, tetapi ada sebagian ulama yang membolehkan. Adapun wanita boleh memakai cincin di jari yang mana saja dan lebih dari satu juga boleh juga. Ada sebagian ulama dalam mazhab Hambali memperbolehkan memakai cincin di jari manis dan jempol bagi laki-laki. Ini hadisnya juga ada ini. Ini dari Abu Sa'al As'ari bahwa memakai cincin itu ada di khinsir dan binsir. Jadi di jari kelingking juga jari manis itu juga bisa dibuat untuk memakai cincin dari situ itu. Tapi kalau yang tengah sama telunjuk itu ada hadis yang tidak membolehkan. Tengah sama telunjuk. Kalau memakai cincin di telunjuk itu katanya itu wallahu a'lam, katanya itu simbolnya orang LGBT, LGBT itu. Wallahu a'lam. Apa betul? Kalau betul ya harus betul-betul dihindari. Nanti dikira kamu banci. Ada sebagian ulama dalam mazhab Hambali yang membolehkan memakai cincin di jari manis dan jempol bagi laki-laki. Sebagian ulama dari mazhab, karena tidak ada larangan di situ itu. Yang ada larangan itu yang khusus itu ada di tengah dan jari telunjuk. Hukum memakai cincin lebih dari satu diperinci. Bagi laki-laki hukumnya khilaf. Menurut Ibnu Hajar haram, sedangkan menurut Imam Ramli makruh. Lebih dari satu. Jika memakai cincin satu aja, jangan banyak-banyak. Bagi perempuan hukumnya boleh aja, karena perempuan ini boleh berhias, apalagi untuk suaminya maksudnya. Boleh memakai cincin baik yang ada matanya ataupun tidak. Boleh memakai cincin baik yang ada matanya ataupun yang ada tidak. Maksudnya ada mata yang dari batu kah, atau dari kayu kah, atau dari apa, itu boleh ada. Atau yang tanpa mata, itu juga boleh juga. Boleh meletakkan mata cincin di bagian luar tangan ataupun dalam, tetapi yang paling baik adalah di bagian dalam, karena bagian Nabi kalau memakai cincin itu bagian matanya ditaruh di bagian dalamnya. Di antaranya mata cincin ini yang ada berapa dari Sayyidah Aisyah itu, bercincinlah kamu dengan batu akik, sesungguhnya batu akik itu adalah mubarak. Dari Sayyidina Anas juga seperti itu, bercincinlah makailah cincin kamu dengan akik, sungguhnya itu menghilangkan fakir. Ya, nanti jangan kamu kira batu akik berkhasiat untuk membuat orang kaya, enggak seperti itu. Ya, ini aja. Nah, hakikatnya kaya itu adalah kaya hati. Hati itu tidak membutuhkan lagi dengan perkara-perkara yang lain. Apa yang ada itu sudah cukup, tidak pengen lagi. Itu hak, itu orang kaya. Orang duitnya banyak, tetapi ada pembagian sembako aja ikut-ikut minta, itu orang melarat selamanya itu. Ini sembako untuk orang miskin, dia ikut. Ini ada pembagian zakat, aku juga miskin. Padahal dia itu sudah orang banyak duitnya. Itu namanya melarat abadi. Tapi kalau orang itu kaya, dia itu tidak pernah mau meminta-minta, walaupun dalam kelaparan, aku gak butuh aku. Itu orang kaya hati.
Ada yang fakir itu sakitnya ada dalam hati, kaya pun haknya dalam hati. Mungkin ada khosiah yang seperti itulah. Kalau batu akik itu dipakai, orang itu enggak suka minta-minta akhirnya. Merasa sudah cukup gitu. Cukup dengan akik saja. Ya, cukup, ini guyonan aja. Nanti kalau punya akik kok masih minta-minta, pakai akik kok minta. Nah, kayak gitu kan aja. Enggak pantas. Cepat bawa sini. Nah, zakat padi dan kambing dengan uang. Bagaimana hukum membayarkan zakat padi dan kambing dengan uang dibuat kimahnya saja? Kalau dalam mazhab Syafi'i memang enggak boleh, tapi ada ulama yang membolehkan juga. Zakat dari sawah sewaan. Nanti orang nyewa sawah, mungkin nggarap sawah sewaan itu, apakah hasilnya itu juga dizakati seperti kalau sawah itu sawah sendiri? Nah, apabila ada seorang menyewa sawah lalu ditanami padi dan mendapatkan hasil 1 nisab, apakah ia wajib menjawab zakat, membayar zakat? Iya. Jawabnya iya, orang yang menyewa sawah wajib mengeluarkan zakatnya seperti biasa. Seperti orang yang punya sawah juga. Kalau dia itu punya sawahnya, menggarap sawahnya sendiri, bukan sawah sewaan. Setelah panen maka seluruh hasil ditimbang lalu dipisahkan pada padi seukuran zakatnya. Kalau diairi dengan air hujan maka zakatnya 10%. Kalau diairi dengan air beli biaya atau air pakai biaya diesel pakai mompa maka 5%. Setelah itu padi boleh dijual, boleh ditasarufkan gitu aja lah. Biaya sewa tidak mengurangi ukuran zakat. Mau zakat, nah ini untuk sewanya saja sesekian ya bagaimana aku zakat? Lah enggak. Itu kalau orang itu sudah menyewa tanah untuk digarap itu ya kayaknya saya yang digarap itu seperti tanah dia sendiri gitu. Hasilnya ya tetap saja dizakati seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih li sayyidina Muhammad, alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asmi sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.
شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا